Wow, selamat pagi Unshakable People. Selamat datang di ibadah online kita pagi hari ini. So, pastikan bahwa kita semua jangan lupa untuk sharing ibadah kita ke orang-orang terdekat kita. Bisa saudara kita, bisa teman-teman kita, atau orang-orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal. Oke, nah bulan ini kita masih ada di bulan yang sama dengan tema yang sama, yaitu Keep the Faith. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan untuk kita semua yang baru pertama kali hadir, jangan lupa untuk mengisi link welcome home yang ada di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Oke, selanjutnya saya akan mau membacakan pengumuman kita di minggu ini dan di bulan ini. Yang pertama, kita tetap akan mengadakan online Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu, dan pastinya minggu depan juga akan ada di jam yang sama seperti jam hari ini, yaitu jam 8 pagi langsung dari via YouTube Unshakable Church. Jadi pastikan bahwa jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sudah stay tune di YouTube Unshakable Church untuk kita sama-sama beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Lalu yang berikutnya, yang kedua, kita akan ada Midweek Devotion. Oke, nah saya percaya bahwa kita semua yang mengikuti acara Midweek Devotion setiap hari Rabunya, kita semua terberkati dari setiap sharing demi sharing yang disampaikan oleh orang-orang yang luar biasa. Nah, ini diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, live dari Unshakable Church, Instagram Unshakable Church. Nah, yang berikutnya saya akan bacakan ayat. Mari kita sama-sama buka di Roma 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 12. Firman Tuhan katakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Amin. Nah, bulan ini kita akan ada di tema Keep the Faith. Jadi pastikan bahwa kita tetap menjaga iman kita. Firman Tuhan katakan bahwa kerajinanmu, jangan biarkan kerajinanmu kendor. Kerajinanmu ini berbicara tentang kita rajin untuk menjaga iman kita. Kita rajin untuk kita bisa menjaga iman kita untuk tetap tetap stay terus di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan janganlah biarkan imanmu kendor. Tetapi firman Tuhan katakan teruslah menyala-nyala. Terus pakai imanmu untuk bisa mengatasi banyak hal. Amin. Nah, firman Tuhan katakan di ayat berikutnya, di ayat ke-12, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Amin. Ini yang menandakan bahwa kita mau memakai iman kita untuk kita bisa mengatasi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja yang mau saya bagikan pagi hari ini. So, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih bahwa kami boleh ada di bulan yang luar biasa Tuhan. Bagaimana Engkau boleh mengajarkan kami untuk kami bisa menjaga iman kami Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini Tuhan, Engkau ajarkan kami untuk kami bisa memakai iman kami untuk mengatasi semua hal Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah kami berdoa, biarlah roh kami Tuhan, iman kami tidak pernah kendor Tuhan. Tapi biarlah iman kami terus menyala-nyala di hadapan Engkau. Kami mau pakai iman kami Tuhan untuk kami bisa mengatasi semua hal yang kami alami Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau katakan, kami mau excited Tuhan untuk kami bisa mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama-Mu mari setiap kita yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Unshakable Church. Wow. Woo. Jesus. Woo. Amin. Saya berharap kita semua yang ada di rumah, yang ada di stage juga di sini bersukacita. Amin. Dan kami hari ini
mau mempersembahkan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan kami berharap setiap orang di rumah juga persembahkan sesuatu buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yes. Mari senyum, mari angkat tanganmu. Yes. Come on. Woo. Hey. Jesus. Woo. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia. Yes, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Hey, ku pakai, come on, dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeay, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Yeah, Jesus, Jesus, katakan. Woo! Ku diberi kuasa dari Rajamu. Katakan dengan iman saudara. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, jadi lawan. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, hey, iman dalam Yesus. Oh Tuhan, beri kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja, segala raja. Yes, amin. Terpujilah Tuhan, Raja
raja di atas segala raja. Baik saudara-saudara, saya persilakan saudara-saudara untuk duduk terlebih dahulu. Sebelum kita memberi yang terbaik, persembahan kita yang terbaik buat Tuhan, mari kita mau buka ayat yaitu di Matius 8 ayat 1-4. Firman Tuhan saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah ini menceritakan ada salah satu seorang penyakit kusta datang kepada Yesus. Dia datang menyembah Yesus dan meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan menyembuhkan seorang yang penyakit kusta ini. Tapi ada yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Di ayat keempat, Tuhan memberitahukan supaya dia tidak memberitahukan kesembuhan yang terjadi di dalam dirinya. Tapi Tuhan memerintahkan supaya dia memberikan dirinya kepada para imam dan memberikan persembahan yang diperintahkan Musa. Nah, saya mulai berpikir, kenapa pada waktu itu Tuhan tidak menyuruh supaya dia memberitahukan bahwa seorang penyakit kusta ini mengalami kesembuhan. Nah, poinnya yaitu Yesus melarang supaya tidak memberitahukan ke banyak orang, supaya Yesus tidak hanya dikenal sebagai pembuat mukjizat, tetapi sebagai pribadi yang memberikan bukti untuk semua iman yang ada di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa menunjukkan iman yang seperti yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Yaitu sama seperti seorang penyakit kusta ini. Ketika seorang penyakit kusta ini telah diselamatkan, telah disembuhkan, sama seperti diri kita, kita telah diselamatkan. Mari kita bukan hanya memberikan kesaksian saja, tapi ada pemberian khusus yang terbaik yang kita bisa berikan buat Tuhan. Dan saya percaya ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, saya percaya ada pembuktian Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberi, pemberian kita akan menjadi pembuktian dari iman kita, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudara, sebelum kita memberi yang terbaik buat Tuhan hari ini, saya mengundang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Agar iman kita tidak hanya sebagai dasar, tapi juga menjadi bukti yang akan memberkati banyak orang. Amin, yang akan memberkati banyak orang. Baik, di sini sudah tertera rekening BCA atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Ada rekening perpuluhan dan rekening khusus. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, kita sudah menyediakan juga QR, scan QR. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa men-scan dan Bapak Ibu Saudara bisa mempause video ini terlebih dahulu, atau saya beri waktu 10 detik supaya Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer terlebih dahulu. Baik, ketika semuanya sudah memberi, saya mau kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita selalu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap pengertian yang baru ketika kami memberi hari ini. Benar Tuhan, biarkan iman kami Tuhan bukan hanya sebagai dasar hari ini ketika kami memberi, tapi iman kami itu menjadi suatu bukti untuk memberkati banyak orang. Sama seperti seorang penyakit kusta ini Tuhan, dia bukan hanya menceritakan Tuhan, tapi hari ini ada sesuatu yang dia berikan lebih Tuhan. Bahkan dia memberikan persembahan khusus untuk kemuliaan nama-Mu. Hal yang sama yang kami mengerti hari ini, kami mau berani Tuhan memberikan yang terbaik, karena kami melihat ada pembuktian Tuhan di dalam kehidupan kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, Jesus. Oh, haleluya, thank you Jesus. Mari saudara, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan hari ini saudara. Kita mau declare banyak hal. Kita mau declare hidup kita di hadapan Tuhan hari ini. Melalui perkataanmu, melalui firman yang sudah kau dengar, melalui kehidupanmu, katakan firman sehingga imanmu bangkit saudara. Amin. Katakan haleluya kepada Tuhan. Katakan dan angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you. Raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Yes, Jesus, I raise a hallelujah. My weapon is the melody. Oh, I raise a come to fight for me. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Yeah. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Of me, yeah, I raise a hallelujah. I will wash the darkness flee. Yeah. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Yeah, yeah. I raise a hallelujah. Sing a little louder. Come on, sing it a little louder. Sing it a little louder. Sing it a little louder. In the presence of my enemy. Oh, sing it a little louder. Louder than the unbelief. Sing it a little louder.
in the presence of my enemy. Come on, sing. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. Oh God, I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Feel to die for me. Oh, Jesus. We raise hallelujah. We raise hallelujah. Kami angkat, kami angkat, kami angkat. We raise an hallelujah. Oh, kami mau angkat segala apa yang kami miliki. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. Oh, come on. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, sing a little louder. Come on. Jesus, sing a little louder. One more time, sing a little louder. Yeah, sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, Jesus. Your name, we bless your name, Lord. We worship you, Lord. Kau hadir, kau hadir, kau hadir di tengah kami, Tuhan. Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Kau hadir, kau hadir, kau hadir. Memberikanku kekuatan, memberikanku hikmat, memberikanku semangat yang baru. Haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu, Kau ku agungkan, Kau ku muliakan, Kau ku
ajaib Tuhan. Biarkan kami boleh memuji nama Tuhan. Biar kami boleh bersorak-sorai bagi Tuhan. Biar kami bersuka cita karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, apa yang kami nggak sanggup, Engkau sanggup lakukan. Mulia namamu Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Satu-satunya penyelamat dalam hidupku. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan siap untuk mendengar setiap firman-Mu. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami semakin diberikan pengertian akan Engkau. Terangi hati kami Tuhan. Tidak satu firman Tuhan pun yang terlewatkan. Tumbuh di hati kami. Dan kami selesai ibadah ini. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. In the name of Jesus. Semua kita yang percaya, yang siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Oke, jemaat Tuhan, sebelum duduk berikan tos. Yang ada di rumah katakan Tuhan hadir di sini. Haleluya. Amin. Amin. Nah, hari ini saudaraku kita akan dengar firman Tuhan dan saya memberi judul di minggu ini tentang perisai iman. Rangkaian dari Keep the Faith, ya. Perisai iman. Efesus 6 ayat 16 dikatakan firman Tuhan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iman, ya, beberapa waktu yang lalu di awal kita bicara iman adalah akses untuk kita bisa terhubung sebagai pintu masuk. Untuk kita bisa terhubung dengan segala perkara-perkara rohani di sorga. Amin. Nah, saya percaya saudaraku bahwa kenapa iman itu dikatakan perisai iman. Kita menggunakan perisai iman. Salah satu perlengkapan dalam peperangan adalah perisai, saudaraku. Dan perisai identik dengan iman. Makanya dikatakan perisai iman. Nah, mari kita belajar. Di dalam arti bahasa Yunaninya, arti kata perisai itu bicara apa artinya? Ada tureos, artinya pintu. Tureos artinya pintu. Jadi hampir sama dengan iman, iman juga akses. Jadi sama-sama merupakan hal yang sangat penting di awal, di depan. Nah, kalau kita menggunakan perisai, berarti perisai itu sebagai pintu untuk bisa masuk ke dalam ke semua fasilitas, semua aset yang ada di dalam. Betul saudaraku ya? Nah, ketika kita menyadari saudaraku di mana-mana setiap pintu pasti dijaga. Setuju enggak? Setiap pintu itu pasti ada penjagaan. Coba saudara, kalau Anda masuk sebuah kompleks, pasti saudaraku ada pintu dan itu dijaga oleh satpam, mungkin oleh polisi saudaraku. Bahkan di setiap negara-negara kalau Anda mulai masuk, itu pasti ada penjaganya. Kenapa? Karena tidak boleh sembarang orang masuk. Itulah arti kata pintu sebagai perisai, tureos. Amin. Nah, karena saudaraku realita dalam kehidupan kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang tidak dapat kita pungkiri bahwa begitu banyak panah-panah api, kita ada seperti di tengah-tengah peperangan. Itu sebabnya kenapa Paulus berkata tentang bagaimana kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah perisai iman. Kita harus mengenakan sebagai orang percaya, kita perlu mengenakan perisai iman. Karena perisai sebagai pintu masuk untuk dapat kita jagai. Supaya apapun yang sudah kita miliki, hubungan kita dengan Tuhan, keselamatan kita di dalam Tuhan, kasih kita pelanggilan, pelayanan, betul saudaraku ya, kuasa Tuhan, urapan hikmat Tuhan, dalam kehidupan kita itu terjaga baik-baik. Asal ada perisai yang melindunginya. Betul saudaraku? Nah, karena kita sadarin bahwa di dunia ini kita akan berhadapan, kita
kita pasti mengalami yang namanya serangan, kita mengalami yang namanya tekanan, tantangan. Kalau dikatakan di Alkitab panah api ya. Kita katakan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Realita nggak bisa kita pungkiri, ini yang kita alami. Kita tidak ada di tengah-tengah dunia yang semua aman-aman, semuanya mendukung hidup kita. Tidak, semua akan bertentangan. Sama seperti ketika pertama kali Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak langsung mereka bebas dari yang namanya setiap serangan. Dan saya percaya kita sebagai orang percaya pun akan mengalami yang namanya serangan-serangan musuh. Karena kita ada dalam sebuah keadaan. Betul saudaraku? Nah, kita bicara tentang keadaan. Karena realita inilah yang kita harus sadari. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita ada di dalam sebuah keadaan atau kondisi atau circumstance yang kita gak bisa pahami kadang-kadang. Betul nggak saudaraku? Ya. Dikatakan begini, 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling katanya. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat apa? Ditelannya. Kita ada di dalam sebuah realita keadaan di mana iblis itu dia selalu berjalan keliling untuk siap untuk menelan hidup kita semua orang-orang percaya. Nah, dikatakan firman Tuhan semua ini dialami. Artinya keadaan ini dialami oleh semua orang percaya. Jadi tidak ada satupun orang yang luput dari keadaan ini. Ya, tidak ada keadaan atau kondisi yang pasti dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita garis bawahi saudaraku. Tidak ada kondisi yang pasti dalam hidup kita. Itu sebabnya kita pun menyadari keadaan itu dapat menjadi alat uji dan juga alat serang. Saya bilang alat serang karena seperti bertentangan satu sama lain saudaraku. Nah, dikatakan Lukas 4 ayat 13. Yuk kita lihat. Lukas 4 ayat 13 dikatakan begini. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya. Ini saat Yesus coba ya. Dan menunggu waktu yang baik. Tengok saudaraku. Ternyata iblis itu gak berhenti. Gak berhenti nungguin waktu-waktu yang baik untuk kembali menyerang kita. Menghantam kita lagi. Makanya kadang kita tidak sadar keadaan-keadaan itu bisa berubah begitu cepat. Begitu cepat saudaraku. Keadaan itu bisa begitu berubah begitu cepat. Dan kita gak bisa memastikan semua keadaan itu seperti yang kita mau. Seperti yang kita harapkan. Bahkan selalu banyak keadaan selalu terbalik dari apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, saudaraku. Amin. Ya. Nah, itu sebabnya bagi Allah keadaan-keadaan kita, kondisi itu sebagai alat untuk menguji hati kita, menguji kehidupan kita. Tetapi saudaraku, bagi iblis keadaan itu bertujuan untuk menyerang hidup kita. Wow. Mari kita belajar menyadari keadaanmu. Lihat semua kehidupan kita. Lihat keadaan-keadaan kita alami hari ini. Lihat kondisi-kondisi yang kita alami hari-hari ini. Saya tambahkan saudaraku di Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Siapa yang gak kenal Ayub? Ayub mengalami sebuah keadaan, sebuah kondisi. Ya, dia orang percaya, dia orang yang sungguh-sungguh, dia memiliki banyak harta kekayaan berlimpah, anak-anak yang luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, semua taat sama Tuhan. Tapi tiba-tiba mengalami sebuah keadaan yang sangat miris, saudaraku, sampai benar-benar dia mengalami yang namanya borok-borok. Apa yang terjadi? Ayub 2, 9-10 dikatakan begini, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wow, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Nah saudara, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, saudaraku, tidak dapat dipungkiri kadang kita menikmati keadaan-keadaan yang menyenangkan. Kadang-kadang keadaan menyenangkan bisa membuat kita kadang-kadang berlebihan.
ya, atau over, ya. Wah, kita merasa di atas angin. Kadang-kadang akhirnya iblis bisa menyerang kita dan membuat kita jadi orang-orang yang congkak, jadi orang yang sombong. Itu semua gara-gara gua, kok emang gua pinter, emang gua orangnya hebat, gua orangnya tekun. Semua itu anak hasil usaha saya. Saudaraku, kita pun akan diserang. Ketika kita ada dalam keadaan baik sekalipun, kita pun akan diserang oleh iblis. Kita diserang dengan segala sesuatu yang membuat kita merasa hebat. Karena semua jadilah saya. Nggak ada nama Tuhan di situ. Nggak ada yang Tuhan terlibat oleh karena kemurahan. Bukan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kekuatan saya. Tapi kadang-kadang pun kita ada dalam keadaan sedih. Tiba-tiba keadaan yang penuh dengan duka cita. Betul nggak saudaraku? Kita tertekan, kita merasa lemah. Kita ada di dalam kesulitan, kita ada di dalam kesusahan. Dan di situ pun kita mulai merasa nggak sanggup, kita ingin menyerah. Betul nggak? Itu pun iblis berusaha menyerang kita juga. Nah, ada banyak keadaan-keadaan saudaraku yang kita alami. Tapi disitulah kita menyadarin, ya, apa yang harus kita perbuat dengan semua keadaan ini semua yang kita alamin ini. Kita menyadari ketika iblis menyerang kita semuanya, karena butuh perisai, karena ada serangan. Kita nggak bisa pungkiri serangan itu sungguh nyata. Firman Tuhan bilang begini, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di dunia. Ini gak nampak saudaraku. Kalau nampak lebih mudah. Tapi masalahnya kadang-kadang kita menghadapi banyak hal-hal yang gak nampak. Nah, mari kita belajar. Apa sih serangan iblis itu dalam kehidupan kita? Nah, saya mencatat ada dua hal yang cukup, yang sangat real, yang kelihatan dalam kehidupan kita semua. Serangan iblis itu datang pertama melalui yang namanya tipu muslihat. Jadi iblis suka tipu-tipu. Saudaraku, senjata iblis adalah apa? Tipu muslihat. Dia suka menipu banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, mari kita buka Efesus 6 ayat 11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Jadi dia itu memang memiliki tipu muslihat. Nah, tipu muslihat menghadirkan keraguan dan kebimbangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, pernah nggak kita pernah mengalami atau pernah merasakan kita sudah mengambil keputusan, sudah mengambil sebuah komitmen, tapi kok jadi akhirnya di dalam perjalanan kita mulai ragu, kita mulai terombang-ambing, kita mulai memikir ulang kembali, salah kali apa yang aku ambil itu. Nah, jadi ada tipu muslihat yang membuat kita mulai mengalami keraguan, kebimbangan. Adam saja dan Hawa saja saudara, ketika ada di muka bumi, mereka mengalami yang namanya kebimbangan, keraguan. Karena ada tipu muslihat iblis yang datang dalam kehidupan mereka. Yuk kita buka Kejadian 3 nih, kita belajar sebentar. Kejadian 3 ayat 2-5. Perhatiin baik-baik. Jadi saudaraku, mungkin Anda hari ini sudah di Komsel. Mungkin hari ini Anda sedang memimpin. Mungkin Anda hari ini sedang terlibat dalam panggilan Tuhan. Mungkin hari ini Anda benar-benar menikmati keselamatan dalam Tuhan. Anda ngalamin Tuhan luar biasa. Tapi berapa banyak kadang-kadang pun kita nggak sadar kita ada di dalam keadaan-keadaan yang akhirnya iblis bisa menyerang kita dengan tipu muslihat. Ya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Nah, jawabnya apa Hawa? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Wow, mantep banget statementnya Hawa, clear. Dia tahu banget kebenaran, dia tahu persis apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan dia. Tapi saudaraku, apa yang terjadi berikutnya? Tetapi iblis akhirnya mulai berkata kembali. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu nggak akan mati. Lihat, dia mulai menipu, dia memutarbalikkan, dia mulai menambah-nambahkan sesuatu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan disitulah akhirnya mulai terjadilah kebimbangan Hawa dan Adam. Sehingga singkat cerita mereka mengambil keputusan tidak lagi taat. Tidak lagi komitmen dengan janji Tuhan. Tapi mereka makan buah itu dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Saudaraku, tipu muslihat kadang membuat kita meragukan segala hal yang sudah kita putuskan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hati-hati saudaraku dengan tipu muslihat. Ya,
Kadang ada banyak suara-suara yang berusaha untuk meragukan, membuat kita mulai bimbang, mulai berpikir, oh gitu ya, apa ya, apa yang ku putuskan ini benar enggak? Ya, nah mulai ragu. Awalnya begitu excited, begitu semangat, tapi tipu muslihat datang, mulai membuat kita mulai bergoncang. Ya, mari kita menyadarin ada tipu muslihat di tengah-tengah kehidupan kita. Dia datang untuk menipu kita, menggoncangkan kita, membuat kita ragu, membuat kita mulai merasa salah di dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, ya, dia juga menggunakan alat serangnya bukan cuma tipu muslihat tapi dakwaan atau tuduhan. Iblis akan selalu menyerang umat manusia, apalagi orang-orang percaya dengan namanya dakwaan. Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga, berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Nah, saudaraku, kalau tadi tipu muslihat menghadirkan keraguan, kebimbangan. Nah, kalau dakwaan dia menciptakan rasa bersalah. Kita akan selalu merasa feel guilty. Sekarang saya salah, rasa nggak benar, rasa nggak layak. Itulah dakwaan. Iblis akan berusaha untuk terus menerus mendakwa kita. Apalagi kalau kita mengalami kegagalan, kita mengalami kesalahan, kita jatuh dalam dosa. Betul gak saudaraku? Apa yang kita harapkan gak terjadi, wah itu akan datang. Belum lagi kalau datang bully dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita merasakan pelecehan. Betul gak saudaraku? Kita merasa akhirnya kita semakin ditekan dan itu membuat kita rasa bersalah yang membuat harapan kita runtuh semuanya. Membuat kita gak rasa semangat lagi. Pengharapan kita semuanya rasanya sirna semua. Saya percaya kita semua pernah mengalami hal ini. Kita merasa ditekan, kita merasa rasa bersalah. Kita merasa sesuatu yang kita sudah berbuat itu sudah, aku gak layak lagi deh. Aku udah sekali sudah salah, udah. Betul gak saudaraku? Satu waktu saya pernah di daerah saudaraku, saya melayani seorang wanita. Waktu saya melayani, dia duduk di ujung saudaraku. Dan selesai saya khotbah dan saya datangi wanita ini. Dan dia nangis. Saya bilang, hei kenapa kamu menangis? Dia bilang, saya mau mati saja rasanya. Akhirnya dia cerita, kenapa saya bilang? Karena saya lagi hamil. Saya hamil dan laki-laki pacar saya tinggalkan saya. Mendingan saya mau mati, tapi ketika mendengar khotbah, saya mulai rasakan bahwa ada pengampunan, saya bisa diterima. Nah, akhirnya saya mulai layani dia, dan membagikan kebenaran firman Tuhan, mendoakannya. Saudaraku, setelah didoakan, dia mulai menyadarin, dia bisa salah, tapi kesalahannya bisa diampuni Tuhan. Tapi iblis berusaha untuk membuat rasa bersalah yang berkepanjangan. Tuh, kalau hari ini kita semua mengalami rasa bersalah yang berkepanjangan, feel guilty yang berkepanjangan. Hari ini mari kita tahu itu sebuah dakwaan yang datang. Pernah gak kita membuat sebuah kesalahan dan membuat kita teringat terus. Saya pernah ngalamin saudaraku. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan dan itu rasanya penuduhan itu begitu besar banget, terus menerus, sulit untuk melupakan. Walaupun kadang-kadang dikasih tahu, sudah selesai di kayu salib. Tapi kadang suara itu akan terus datang. Mau gak mau saudaraku, kita harus menggunakan perisai iman dalam hidup kita semuanya. Amin. So, itu sebabnya. Karena kita menyadari banyak yang serangan-serangan, ada tipu muslihat iblis, ada dakwaan yang kadang-kadang sadar nggak sadar itu datang tiba-tiba menghantam hidup kita. Nah itu sebabnya kuncinya sekarang bagaimana kita dapat bisa menghadapi semuanya. Ya, kuncinya bagaimana kita bisa menjadi kuat. Ya, jadilah kuat. Wow, saudaraku. Amin. Untuk kita bisa menghadapi semua serangan-serangan, ya tipu muslihat dan dakwaan iblis, kita harus jadi kuat.
Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat. Di mana? Di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kita kuat. Jadi saudaraku, gak ada orang yang bisa melanjutkan sebuah peperangan atau pertandingan kalau dia sudah KO. Tidak bisa. Kalau sudah dia tidak bisa bangkit lagi. Ya. Tapi kita menyadari bagaimana kita bisa jadi kuat. Ya. Karena waktu kita kuat, ya, waktu kita menjadi kuat, maka kita bisa mengambil perisai dan kita menggunakan perisai itu supaya panah api itu enggak lagi masuk menyerang kehidupan kita. Ingat baik-baik, perisai itu sebagai pintu, tureos, ya, sebagai pintu. Jadi penting untuk kita mengangkat perisai. Kita semua nggak bisa angkat perisai kalau kita benar-benar sudah lemah banget, nggak mau lagi, nggak sanggup lagi, dan kita nggak angkat perisai, udah nggak ada harapan. Tapi jadilah kuat karena kita bisa mengangkat perisai. Nah, mari, ini menarik saudaraku. Menjadi kuat merupakan respon atas kepercayaan, bukan keadaan. Menjadi kuat merupakan respon atas kepercayaan, bukan keadaan. Nah, kadang kita itu kuat karena keadaan. Saudaraku, itu sebabnya kita kuat itu karena kepercayaan. Karena keadaan, tadi bilang tadi, keadaan itu bisa berubah-ubah. Tadi kita bicara Ayub secara keadaan sudah gak ada harapan. Bahkan istrinya sudah maki dia. Bahkan istri berkata, mati kau sana, kata gitu saudaraku. Tapi saudara, Ayub dia menjadi kuat karena dia merespon kepercayaannya. Haleluya, haleluya. Ya, kita buka sebentar, saya tambahkan. Matius 26 ayat 38 ayat 39. Ya, Yesus pun pernah mengalami kondisi yang sama. Ya, keadaan bisa membuat kita lemah, tapi kita perlu kuatkan kepercayaan. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini Yesus loh ya, di Taman Getsemani. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Wow. Jadi Anda gak usah heran, bukan cuma kita yang ngalami, Yesus pun mengalami. Dia mau mati rasanya, dia ngomong sama murid-muridnya, mau mati rasanya aku ini. Karena aku mulai menghadapi semua tekanan. Dia mulai dituduh. Dia mulai mengalami tipu muslihat iblis. Dia mulai ditekan hidupnya. Nih, dengar, perhatiin. Maka ia maju, tinggal di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku nih, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu dari padaku. Saking gak kuatnya saudaraku. Berpuluh, firman Tuhan berkata, berpuluh sampai mengeluarkan darah. Tetapi katanya begini, janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi saat itu Yesus menggunakan kepercayaannya. Dia meresponi apa yang dia percayai terhadap Bapaknya. Maka bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudaraku, satu waktu saya punya kisah. Saat istri saya sedang melahirkan, ya, ada proses persalinan. Ya, saya lupa yang pertama, yang kedua. Ya. Dua-duanya sama, yang pertama kedua peristiwa agak mirip. Istri saya sudah berjuang begitu luar biasa. Sampai terakhir dia berkata, Dedi, aku sudah gak kuat lagi. Bisa Dedi, kita operasi aja Dedi. Kita sesar aja Dedi. Saya bilang, Mam, after you. Kalau kau gak kuat, apa boleh buat? Panggil dokter. Panggil dokter, dia bilang gitu. Saya sudah telepon dokternya, akhirnya dokter sudah datang. Saudaraku, satu lagi saya katakan sama istri saya, Mami, kamu masih bisa. Kau masih bisa. Saya tahu dia sakit banget. Dia menggeledah sakit banget. Ya, dia pegang remas tangan saya begitu kuatnya. Dia benar-benar saat itu sepertinya gak kuat lagi. Keadaannya sudah gak mampu lagi. Karena itu udah gak lama, udah berapa jam. Ya. Tapi ketika saya ngomong begitu saudaraku, tiba-tiba saya bilang, oke, dia tarik nafas. Oke Mami, kita tarik nafas. Oke, kita bareng-bareng Mami. Dia tarik nafas. Dia akhirnya dia merespon kepercayaannya. Itu dia bisa maju lebih jauh. Dan waktu dia mulai kuat, itu perisai mulai diangkat. Kadang
Kita perlu jadi kuat karena kepercayaan, bukan karena keadaan. Kalau perisai nggak diangkat lagi, jebol semua apapun yang kau punya. Itu seperti bendungan jebol, boom, semua akan dilanda. Akan lenyap semuanya. Amin. Saya percaya mungkin kita juga pernah mengalami begitu. Kita bisa ngelihat semua film-film juga saat mereka udah mau menyerah dan berkata, yuk come on, kau bisa, terus ya. Wow, terus, ya terus. Bisa saudaraku, kenapa? Karena menjadi kuat ada respon atas apa yang kita percayai. Nah itu sebabnya ya bagaimana kita kuat? Ya pertama kita perlu menundukkan diri. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata, karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis maka ia akan lari daripada. Nah penting tunduk. Kalau Anda mau kuat, kita tunduk. Karena penundukan diri menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Amin. Siapapun kita yang mau menundukkan diri kita, kita sedang menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Betul saudaraku? Kalau kita menundukkan diri kita, itu tanda kita menyerahkan semuanya. Tuhan yang bekerja. Ya, ada statement berkata begini, ketika kita angkat tangan, ya artinya kita menyerah. Firman Tuhan berkata, Tuhan turun tangan. Ketika Anda turun tangan, Tuhan angkat tangan. Nah, waktu kita menundukkan diri, maka Tuhan akan terlibat dalam kehidupan kita. Tuhan akan mulai bekerja dalam kehidupan kita. Asal kita tunduk. Kalau kita tunduk, kita akan jadi kuat. Yesus tunduk kepada rencana Allah Bapa. Apakah Anda dan saya tunduk, tetap tunduk kepada setiap firman Tuhan, tunduk kepada perkataan Tuhan, maka waktu Anda tunduk, Anda kuat dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita bukan cuma tunduk kepada Allah, tapi perlu juga kita lawan iblis. Firman Tuhan berkata, bukan cuma tunduk tapi lawan iblis, dia akan lari. Dipastikan firman Tuhan berkata, dia akan lari. Jadi pasti iblis kabur selama engkau lawan dia. Jadi kalau kita gak lawan, dia gak akan kabur sama kita. Lukas 4 ayat 3-4 dikatakan begini. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Coba bayangin kalau Yesus diam-diam saja. Berapa banyak kadang-kadang kita mengalami serangan, kita diam-diam saja. Yesus berkata, enggak. Ada tertulis manusia hidup bukan roti saja. Nih, perlawanan adalah bukti dari ketidaksetujuan kita. Jadi kalau Anda nggak setuju, ya lawan. Selama kita tidak melawan, itu menunjukkan kita setuju. Dengan semua tipu muslihat, dengan semua dakwaan, kita setuju. Tapi waktu Anda melawannya, Anda sedang berkata, aku tidak setuju dengan itu semuanya. Masih ingat? Apa tadi sama Elia, ya, ketika dia mengalami ketakutan, ya, ketika Izebel menyampaikan perkataannya, ya, kalau besok nyawamu nggak sama seperti nabi-nabi Baal yang kau potong itu, waduh takut banget dia. Kenapa saudaraku? Karena Elia tidak berusaha melawan statement dan perkataan Izebel. Saudaraku, berapa banyak kita kadang-kadang kita tidak sadar. Ada banyak perkataan, ada banyak suara yang datang di pikiranmu, datang di dalam hidupmu, engkau tidak lawan. Engkau biarkan, iya memang benar aku ini gak berharga. Iya benar memang aku ini orang yang sudah gak berguna lagi. Udahlah, dan sekali salah udah kayak jatuh. Anda lawan. Katakan ada kemurahan Tuhan. Katakan, aku tahu aku salah, tapi Tuhan terima hidupku apa adanya. Wow, gitu saudaraku. Itu mau kita jadi kita tadi semangat. Lawan iblis dengan setiap perkataan dan kebenaran firman Tuhan yang Anda mengerti. Ingat baik-baik. Kalau Anda melawan, itu tanda Anda gak setuju dengan semua hal yang datang, menuduh hidupmu, menekan hidupmu, menipu hidupmu. Saya berdoa supaya kita semua jadi anak-anak Tuhan yang punya perisai iman. Ya, bisa memadamkan semua panah api iblis. Haleluya. Amin. Dan saya tutup ayat ini. Mazmur 23 ayat 4. Mari kita bagi semuanya. Mazmur 23 ayat 4. Firman Tuhan bilang begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Daud tahu apa yang berharga. Sebab apa yang berharga pasti dilindungi. Amin.
Jika keselamatan dalam hidupmu itu berharga, jika pernikahanmu itu berharga, jika panggilanmu itu berharga, hubunganmu itu berharga, pelayanmu itu berharga, pekerjaanmu itu berharga. Hei, saudaraku, mari kita lindungi dengan perisai iman. Dan kita percaya Tuhan akan menyertaiku. Tuhan akan menjaga hidupku. Mari saudaraku, tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, thank you Jesus. Syukur apa karamata karamasyane. Mungkin beberapa di antara kita hari ini kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Kita seperti tertuduh. Kita mungkin merasa seperti bersalah atas banyak perbuatan-perbuatan yang penuh dengan kesalahan, kegagalan yang telah kita buat. Sampai hari ini jika engkau masih merasa bersalah, datang sama Tuhan. Lihat, taruhkan kekuatanmu kepada Tuhan. Tuhan telah mengampunimu. Tuhan telah menerima engkau. Jangan terus mempersalahkan dirimu. Mari hadapi semuanya. Tuhan mengampuni setiap orang jika kita mengaku dosa kita, mengaku kesalahan kita. Enough is enough. Tuhan hadir hari ini buat hidup Anda dan saya. Buat engkau yang terus merasa ragu dengan apa yang kau buat, apa yang kau putuskan, apa yang sudah kau komitmenkan. Hari ini mulai belajar. Tuhan, aku mulai percaya, gak ragu lagi. Aku begitu yakin diberkati hidupmu hari ini. Bapakku berdoa bagi jemaatmu. Siapa engkau saudaraku yang kau ingin dapat kekuatan dari Tuhan, mau mengangkat perisai iman hari ini. Hai, siapa engkau hari ini di rumah? Engkau berkata, aku mau angkat perisai hari ini. Aku punya perisai. Angkat perisai imanmu hari ini. Jadilah kuat dalam Tuhan. Jadilah kuat dalam Tuhan. Angkat perisaimu. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkati umatmu, berkati jemaatmu hari ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau gunakan perisai iman untuk memadamkan semua panah api iblis yang selalu berkata kami tidak mampu, kami gak sanggup, gak ada harapan. Katakan hari ini Tuhan, Allah bekerja, Allah turun bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupku, Tuhan tidak akan biarkan aku. Aku percaya Dia mengurapiku sampai hari ini. In the name of Jesus, terima urapan Tuhan, terima kuasa Tuhan hari ini. Engkau yang di rumah, receive the power of Jesus. Hallelujah. Come on. Yeah. In the presence of my enemy, Jesus, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is the melody. I raise the hallelujah. Heaven's come to fight for me. Sing louder, singing it louder, singing it louder. Singing it louder. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Hari ini kami terima kekuatan-Mu. Kami angkat perisai kami. Dan kami bisa memadamkan semua panah api musuh dalam nama Yesus. Wah Tuhan, terima kasih. Damai itu mengalir dalam nama Yesus. Masuk angkat tanganmu hari ini. Diberkati engkau hari ini. Diberkati masa depanmu.
Diberkati setiap perjalananmu. Diberkati engkau di dalam setiap kondisi dan situasi. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Diberkati orang tuamu, ayahmu, ibumu. Diberkati saudara-saudaramu. Diberkati suamimu, istrimu. Diberkati anak-anakmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati usahamu. Diberkati kuliahmu. Diberkati segala sesuatu yang kau rancangkan, yang kau persiapkan dalam hidupmu. Diberkati waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau masuk, waktu engkau keluar. Diberkati engkau waktu engkau sedang bekerja, waktu engkau sedang melayani, engkau sedang bergerak. Tuhan akan mengangkatmu dan mempromosikan engkau. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa minggu depan di ibadah online yang sama. Tuhan Yesus memberkati. I raise a hallelujah. Come on, raise your hands. Great the good inside of me. Yeah, I raise a hallelujah. I will wash the darkness flee. Yeah. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. Yeah.